Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar di tata surya kita. Planet 9, misteri raksasa tersembunyi di ujung tata surya. Bayangkan sebuah planet raksasa, mungkin 10 kali lebih masif dari bumi, bersemayam di kegelapan jauh di luar Neptunus, tapi belum pernah kita lihat. Para ilmuwan yakin keberadaannya memengaruhi orbit benda-benda di sabuk Kuiper. Tapi di mana planet ini? Apakah benar-benar ada, atau hanya ilusi kosmik? Dan jika ada, apa artinya bagi pemahaman kita tentang tata surya? Jangan lupa, sebelum kita mulai petualangan antar galaksi ini, tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk mengungkap rahasia planet 9 dan menjelajahi batas tata surya? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini, kita akan membahas asal-usul hipotesis planet 9, bukti yang mendukungnya, tantangan menemukannya, dan implikasinya bagi astronomi modern. Dari sabuk Kuiper hingga teleskop masa depan, ini adalah cerita tentang pencarian raksasa tak terlihat yang bisa mengubah peta tata surya kita. Ayo, kita mulai. Misteri planet 9 berawal dari pengamatan anomali di wilayah terluar tata surya kita. Untuk memahami konteksnya, kita perlu tahu tentang struktur tata surya dan benda-benda di luarnya. Tata surya kita terdiri dari matahari, 8 planet, dan miliaran benda kecil seperti asteroid, komet, dan planet kerdil. Di luar Neptunus, terdapat sabuk Kuiper, cincin luas berisi benda es seperti Pluto, Eris, dan Haumea. Lebih jauh lagi, ada awan Oort, cangkang hipotetis yang diyakini sebagai sumber komet jarak jauh. Wilayah ini gelap, dingin, dan sangat jauh. Cahaya matahari membutuhkan berjam-jam untuk sampai ke sana. Pada awal 2000-an, astronom mulai memperhatikan pola aneh di orbit beberapa Trans-Neptunian Objects, TNO, di sabuk Kuiper. TNO ini, seperti Sedna dan 2012 VP13, memiliki orbit sangat elips dan miring, dengan titik terjauh, aphelion, hingga ratusan unit astronomi, AU, 1 AU, jarak bumi ke matahari, sekitar 150 juta kilometer. Yang lebih menarik, orbit mereka tampak berkelompok di satu sisi tata surya, seolah dipengaruhi oleh sesuatu yang besar. Pada 2016, astronom Konstantin Batygin dan Mike Brown dari Caltech mengusulkan bahwa anomali ini disebabkan oleh planet masif yang belum ditemukan, yang mereka sebut planet 9. Berdasarkan simulasi komputer, mereka memperkirakan massa, sekitar 5-10 kali massa bumi, menjadikannya raksasa gas atau es mirip Neptunus. Orbit, sangat elips, dengan jarak rata-rata 400-an 100 AU dari matahari dan periode orbit 10.000-20.000 tahun. Kemiringan, orbitnya miring sekitar 30 derajat terhadap bidang tata surya. Planet ini diyakini menggiring TNO ke orbit berkelompok melalui penggembalaan gravitasi, mirip bagaimana Neptunus memengaruhi sabuk Kuiper. Pencarian planet di luar Neptunus bukan hal baru. Pada abad ke-19, anomali orbit Uranus memunculkan prediksi Neptunus, yang ditemukan pada 1846. Kemudian, dugaan gangguan orbit Neptunus memicu pencarian planet X, tapi hanya menghasilkan penemuan Pluto pada 1930, yang ternyata terlalu kecil untuk memengaruhi orbit besar. Hipotesis planet 9 adalah kelanjutan modern dari tradisi ini, didukung oleh data dan simulasi yang lebih canggih. Hipotesis ini memicu antusiasme, tapi juga skeptisisme. Apa bukti yang mendukung keberadaan planet 9? Hipotesis planet 9 menarik karena didukung oleh data, perhitungan, dan simulasi. Namun belum ditemukan bukti langsung seperti gambar atau spektrum planet tersebut. Mari kita jelajahi bukti dan kontroversinya. Pengelompokan orbit TNO. Sekitar selusin TNO ekstrem, seperti Sedna, memiliki orbit yang berkelompok di satu sisi tata surya dengan sudut perihelion, titik terdekat ke matahari, yang seragam. Simulasi menunjukkan bahwa planet masif dengan orbit elips bisa menyebabkan efek ini melalui resonansi gravitasi. Kemiringan orbit. Orbit TNO ini miring secara tidak wajar terhadap bidang tata surya, yang sulit dijelaskan tanpa pengaruh eksternal. Planet 9 bisa memicu kemiringan ini melalui interaksi gravitasi jangka panjang. Simulasi komputer,
Model Batygin dan Brown mensimulasikan tata surya dengan planet 9, berhasil mereproduksi pengelompokan dan kemiringan orbit TNO. Simulasi ini juga memprediksi adanya TNO lain dengan orbit antiparalel, yang kemudian ditemukan memperkuat hipotesis. Gangguan lain. Beberapa ilmuwan menduga planet 9 juga memengaruhi kemiringan bidang tata surya itu sendiri, sekitar 6 derajat terhadap matahari. Meski ini masih spekulatif, tidak semua astronom setuju bahwa planet 9 ada. Beberapa argumen kontra meliputi bias observasi, pengelompokan TNO mungkin akibat bias pengamatan. Teleskop cenderung mengamati wilayah langit tertentu, sehingga TNO dengan orbit tertentu lebih mudah ditemukan, menciptakan ilusi pengelompokan. Gangguan lain. Benda lain, seperti kumpulan TNO kecil atau bintang lewat di masa lalu, bisa menyebabkan anomali orbit tanpa perlu planet masif. Kurangnya bukti langsung. Meski sudah dicari bertahun-tahun, planet 9 belum terdeteksi. Orbitnya yang jauh dan redup membuatnya sulit dilihat, tapi skeptis berpendapat bahwa jika ada, seharusnya sudah ditemukan. Alternatif teoretis. Beberapa ilmuwan mengusulkan bahwa anomali ini bisa dijelaskan oleh model gravitasi alternatif, seperti Modified Newtonian Dynamics, MOND. Meski ini kurang diterima secara luas. Mengapa planet 9 sulit ditemukan? Jarak jauh. Pada 400-an standar USAU, cahaya matahari yang dipantulkan sangat redup, membuat planet ini sulit terlihat, bahkan dengan teleskop besar. Orbit elips. Planet 9 mungkin sedang di titik terjauh orbitnya, hingga 1000 AU, di mana ia nyaris tak terdeteksi. Wilayah luas. Area langit yang harus dipindai sangat besar, setara ribuan kali luas bulan purnama. Kegelapan. Planet ini kemungkinan raksasa es tanpa atmosfer tebal, memantulkan sedikit cahaya dibandingkan raksasa gas seperti Jupiter. Meski menantang, bukti tidak langsung cukup kuat untuk memicu pencarian global. Bagaimana ilmuwan mencoba menemukannya? Pencarian planet 9 adalah salah satu ekspedisi astronomi terbesar saat ini, melibatkan teleskop canggih, simulasi, dan kolaborasi internasional. Teleskop optik, Subaru Telescope, Hawaii. Dengan cermin 8,2 meter, Subaru mengamati wilayah luas di Sabuk Kuiper, mencari benda redup yang bergerak lambat. Dark Energy Survey, DES. Menggunakan teleskop Victor M. Blanco di Chili, DES menemukan TNO baru yang mendukung hipotesis planet 9. Pan-STARRS, Hawaii. Mengamati langit utara untuk mendeteksi benda bergerak, membantu mempersempit area pencarian. Inframerah dan gelombang radio. Planet 9 mungkin memancarkan panas internal, terdeteksi di spektrum inframerah. Data arsip dari teleskop seperti WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer, dianalisis ulang untuk mencari tanda-tandanya. Simulasi dan AI. Simulasi komputer memprediksi kemungkinan posisi planet 9, sementara AI digunakan untuk menyaring data teleskop, mengidentifikasi benda yang bergerak dengan pola orbit aneh. Sains warga. Proyek seperti Zooniverse mengajak publik menganalisis gambar teleskop, mempercepat pencarian TNO yang bisa mengarah ke planet 9. Pencarian akan meningkat dengan teleskop baru, Vera C. Rubin Observatory, 2025. Dengan kamera 3,2 gigapiksel, observatorium ini akan memetakan langit selatan setiap beberapa hari, meningkatkan peluang menemukan planet 9. James Webb Space Telescope, JWST. Meski bukan fokus utama, JWST bisa mendeteksi emisi inframerah planet 9 jika berada di wilayah pengamatan. Nancy Grace Roman Space Telescope direncanakan meluncur pada 2027. Teleskop ini akan mengamati wilayah luas dengan sensitivitas tinggi. Waktu. Orbit planet 9 sangat lambat, sehingga gerakannya sulit dideteksi dalam pengamatan jangka pendek. Kecerahan. Jika planet 9 adalah raksasa es redup, ia mungkin lebih gelap dari perkiraan, membutuhkan waktu eksposur panjang. Interferensi. Bintang latar dan debu galaksi menyulitkan deteksi benda redup di wilayah jauh. Pencarian ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami kosmik, tapi setiap TNO baru yang ditemukan mempersempit kemungkinan lokasi planet 9. Apa yang akan terjadi jika kita menemukannya? Jika planet 9 ditemukan,
Dampaknya akan luar biasa bagi astronomi dan pemahaman kita tentang tata surya. Mari kita jelajahi implikasinya. Asal-usul tata surya. Planet 9 bisa memberikan petunjuk tentang pembentukan tata surya 4,6 miliar tahun lalu. Beberapa teori menyebutkan bahwa planet 9 adalah raksasa gas yang terlempar ke orbit jauh selama migrasi planet awal. Mirip dengan model Grand Tack. Dinamika sabuk Kuiper. Penemuan planet 9 akan menjelaskan anomali orbit TNO, membantu memetakan struktur sabuk Kuiper dan awan Oort. Perbandingan dengan eksoplanet, planet 9 bisa menjadi jembatan untuk memahami raksasa es di sistem bintang lain, yang sering ditemukan di orbit jauh. Gravitasi dan kosmologi. Mengkonfirmasi planet 9 akan memperkuat model gravitasi standar, menolak teori alternatif seperti MOND. Eksplorasi masa depan. Jika ditemukan, misi robotik ke planet 9 mungkin direncanakan, meski membutuhkan teknologi baru untuk menjangkau jarak ratusan AU. Sains planet, studi atmosfer, komposisi, atau satelit planet 9 bisa mengungkap sejarah evolusi planet luar tata surya. Inspirasi. Penemuan planet baru akan memicu antusiasme publik, mirip saat Pluto ditemukan atau Neptunus dikonfirmasi. Pendidikan. Planet 9 bisa menjadi alat pengajaran tentang dinamika tata surya, gravitasi, dan metode ilmiah. Fiksi dan media. Misteri Planet 9 sudah menginspirasi novel dan film fiksi ilmiah, dan penemuannya akan memperkaya narasi budaya tentang eksplorasi kosmos. Jika pencarian gagal, hipotesis Planet 9 bisa ditinggalkan, mendorong ilmuwan mencari penjelasan lain untuk anomali TNO, seperti model gravitasi baru atau pengaruh bintang kuno. Either way, pencarian ini memajukan astronomi dengan menemukan ratusan TNO baru. Planet 9 adalah pengingat bahwa tata surya kita masih penuh rahasia. Bagaimana misteri ini membentuk masa depan eksplorasi antariksa? Pencarian planet 9 adalah bagian dari usaha besar untuk memahami kosmos, dengan implikasi jauh melampaui tata surya kita. Pengamatan intensif. Vera C. Rubin Observatory mulai beroperasi pada 2025, akan menjadi game changer dengan kemampuan memetakan langit secara cepat. Jika planet 9 ada, peluang ditemukan dalam dekade ini tinggi. Kolaborasi global. Astronom dari AIS, Eropa, dan Asia bekerja sama, berbagi data dari teleskop dan simulasi untuk mempercepat pencarian. Teknologi baru. Teleskop ruang angkasa masa depan, seperti teleskop inframerah generasi berikutnya, bisa mendeteksi panas planet 9, bahkan jika sangat redup. Sains warga, melibatkan publik melalui platform seperti Zooniverse, akan terus memperluas tenaga analisis data. Pencarian planet 9 terjadi di era kebangkitan eksplorasi antariksa. Misi ke planet luar, misi seperti Europa Clipper, Jupiter, dan Dragonfly, Titan, memperluas pemahaman kita tentang dunia es, mirip dengan dugaan planet 9. Teleskop canggih, JWST dan Extremely Large Telescope, ELT, memungkinkan pengamatan benda redup di tata surya dan eksoplanet jauh. Kolonisasi dan sumber daya. Memahami dinamika tata surya luar penting untuk masa depan penambangan asteroid atau koloni di sabuk Kuiper. Misteri Planet 9 mengajarkan kita tentang keterbatasan dan keajaiban sains. Kita belum melihat planet ini, tapi keberadaannya diprediksi melalui matematika dan pengamatan, bukti kekuatan metode ilmiah. Ini juga mengingatkan kita betapa luas dan misteriusnya alam semesta, mendorong rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Planet 9 memaksa kita bertanya, apa lagi yang belum kita ketahui tentang rumah kita sendiri? Pencarian ini bukan hanya tentang menemukan planet, tapi tentang memahami tempat kita di kosmos. Apakah planet 9 ada atau tidak? Perjalanan ini memperkaya pengetahuan dan imajinasi kita. Itu tadi perjalanan kita mengungkap misteri planet 9, raksasa tersembunyi yang mungkin mengintai di ujung tata surya. Dari anomali orbit hingga pencarian global, ini adalah cerita tentang rasa ingin tahu manusia yang tak pernah padam. Terima kasih telah menonton NoHap News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang planet 9? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan.
Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.